Topik kita kali ini adalah tentang koordinat polar. Kalau selama ini kita biasa bekerja dalam koordinat kartesian, nah sekarang saya akan memperkenalkan sistem koordinat baru yang namanya adalah koordinat polar. Kita lihat dulu ya koordinat kartesian. Kalau misalnya kita punya koordinat kartesian, maka kita dibantu oleh dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y untuk menyatakan titik pada bidang. Jadi kalau misalnya saya punya titik nih di sini, sebut aja ini X, Y, artinya apa? Artinya kalau kita tarik garis yang ortogonal dengan sumbu X dari titik tersebut, maka dia akan memotong sumbu X di X. Dan kalau kita tarik garis sejajar dengan sumbu Y dan ortogonal terhadap sumbu Y, maka dia akan memotong sumbu Y di titik Y. Maka titik ini kita namakan sebagai X, Y. Nah, sekarang kalau dalam koordinat polar bagaimana? Kalau dalam koordinat polar kita hanya mempunyai satu sumbu saja. Ya, yang disebut ini sebagai sumbu polar. Dia sama menyatakan titik di bidang, ya. Jadi kalau misalnya saya punya satu titik nih di bidang seperti ini, ya. Bagaimana kita menyatakannya dalam koordinat polar? Nah, pada sumbu polar nih ada yang namanya titik asal 0 atau O, ya, titik asal. Nah, kita tarik garis, ya, dari titik tersebut ke titik asal ini, ya. Nah, maka ini panjangnya sebut saja R, ya. Jadi kalau kita bikin lingkaran yang berpusat di O dengan jari-jari R, dia akan memotong sumbu polarnya di titik R seperti itu, ya. Kemudian kita punya satu lagi yang namanya theta. Theta itu adalah sudut antara garis tadi yang dibuat menghubungkan titik dengan titik asal dengan sumbu polar, ya, itu disebut theta. Nah, theta ini akan bernilai positif kalau dia dia berlawanan arah dengan jarum jam, dan akan bernilai negatif kalau dia searah dengan jarum jam. Nah, kemudian titik inilah kita namakan sebagai titik R, theta dalam koordinat polar seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lanjutin ini ke sini gitu, kita dapat titik di sini, ya. Sudutnya sama nih theta, ya, tapi dia arahnya searah dengan jarum jam, ya, dari sumbu polarnya. Maka ini kita sebut titiknya sebagai R, minus theta. Sementara R-nya selalu positif di sini. Oke. Nah, selanjutnya apa hubungannya antara koordinat polar dengan koordinat kartesian? Oke, kita mulai dulu dengan sumbu kartesiannya. Ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian saya buat sumbu polar. Ya, sumbu polarnya sekarang titik asalnya saya himpitkan dengan titik asal pada bidang kartesian seperti itu, ya. Nah, kemudian sumbu polarnya saya letakkan pada sumbu X positif. Jadi di sini ini adalah sumbu polar. Nah, sekarang kalau saya ambil sembarang titik, katakanlah di sini, ya, atau saya ganti warna dulu ya. Kalau saya ambil titik di sini, ya, misalnya dalam koordinat kartesian dia adalah X, Y. Nah, sekarang kalau dalam polar dia adalah R, theta. Artinya sini panjangnya adalah R dan sudut ini adalah theta. Seperti itu. Ya, jadi ini R, theta. Seperti itu. X dan ini Y. Oke. Ya. Sini tetanya saya ambil yang positif, tapi nggak harus positif. Oke, nah sekarang selanjutnya apa hubungannya antara X, Y dan R, theta? Ya, kita lihat di sini, ya, kita bisa manfaatkan hukum Pitagoras di sini. Kita punya hubungan adalah R kuadrat itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke, selain itu kita punya tangen theta itu adalah Y per X. Oke. Nah, di samping itu kita juga punya X itu adalah R kali cos theta, ya, sifat sudut aja biasa. Y itu adalah R kali sin theta. Nah, ini hubungan antara koordinat kartesian dengan koordinat polar. Selanjutnya kita lihat contoh, misalkan saya punya dua titik nih A dan B, ya. Kita lihat dulu yang pertama A, ya. A itu adalah min setengah akar 2,
setengah akar 2 dalam koordinat kartesian. Ya, kita lihat kalau dalam koordinat polar bagaimana. Kita lihat R-nya itu adalah akar dari min setengah akar 2 kuadrat ditambah dengan setengah akar 2 kuadrat, yaitu 1 R-nya. Ya, dan kita punya tangen theta itu sama dengan setengah akar 2 dibagi dengan minus setengah akar 2, atau ini sama dengan minus 1. Faktanya tetanya berapa nih? Ya, kalau saya ambil seperti ini. Nah, ini R. Nah, tetanya adalah ini. Ya, ini adalah theta. Oke. Nah, faktanya tetanya di sini adalah 3pi/4 kan? Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat titik B. B itu adalah setengah akar 2, min setengah akar 2. Ya, dengan cara yang sama kita bisa hitung R-nya ini adalah 1. Ya, tangen tetanya itu sama dengan setengah akar 2. Oh, ini terbalik tadi ya, ini harusnya ini yang minus ya, yang ini yang plus ya. Oke, nggak apa-apa. Tangen tetanya itu adalah setengah akar 2, minus setengah akar 2. Yang mana ini sama dengan minus 1 juga. Ya, jadi tangen tetanya sama min 1. Tapi faktanya apa? Tetanya berapa? Tetanya itu adalah minus pi/4. Tahu nggak? Ya, kita tarik sini. Ini panjangnya R, ini sudutnya adalah theta, sama dengan minus pi/4. Atau ini bisa juga kita tulis sebagai 7 pi/4, boleh juga, sama aja. Oke. Ya, jadi tangen tetanya, makanya kita nggak nulis theta itu sama dengan tangen inverse dari y/x ya, tapi tangen tetanya itu adalah y/x, seperti itu. Selanjutnya kita akan coba lihat persamaan dalam koordinat polar. Jadi biasanya kita punya persamaan dalam koordinat kartesian. Nah, sekarang kita akan coba lihat persamaan dalam koordinat polar. Nah, persamaan dalam koordinat polar ini mungkin bisa lebih mudah dinyatakan dalam koordinat kartesian, atau malah mungkin sebaliknya. Jadi kita bebas mau pakai koordinat kartesian atau koordinat polar. Biasanya sih sesuai kebutuhan, mana yang lebih mudah untuk menyelesaikan masalah kita, itu yang kita pakai. Oke. Kita lihat contoh ya. Kalau misalnya saya punya persamaan seperti ini. R sama dengan 4 cos theta. Nah, ini adalah persamaan dalam koordinat polar. Ya. Oke, kalau dalam koordinat kartesian gimana nih? Ya, atau gambarnya seperti apa sih sebenarnya ini? Oke, ini R sama dengan 4 cos theta. Tentu saja R-nya kita tidak asumsikan sama dengan 0 ya. Kalau R-nya sama dengan 0 itu sebenarnya titik pusat kan, 0,0 ya. Nah, sekarang kedua ruas saya kalikan dengan R. Maka saya dapatkan di sini adalah R kuadrat sama dengan 4 kali R cos theta. Nah, R kuadrat itu kan X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi kita dapatkan di sini X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan 4 kali R cos theta sendiri itu adalah X. Ya, jadi kita dapat dalam persamaan kartesian itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4X. Atau kalian mungkin lebih familiar dengan bentuk ini. X min 2 dikuadratkan tambah Y kuadrat, ini sama dengan 4. Tuh, sama kan? Ya. Oke, nah jadi R sama dengan 4 cos theta itu nggak lain adalah kurva dalam koordinat kartesiannya adalah X min 2 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Persamaan apa itu? Ya, dia adalah persamaan lingkaran yang berpusat di 2,0 dengan jari-jari 2. Ya, jadi kalau ini X, ini Y, ini 2. Nah, kita punya lingkaran dengan jari-jari 2. Berpusat di 2,0. Kira-kira seperti inilah misalnya gambarnya. Buat yang bagus ya. Oke. Nah, ini adalah R sama dengan 4 cos theta. Seperti itu. Contoh berikutnya, kita lihat kalau misalnya saya punya persamaan garis X sama dengan 4 ya dalam koordinat kartesian. Nah, bagaimana kita menyatakannya dalam koordinat polar
ya. Saya gambar dulu ya biar kelihatan. Jadi kalau ini sumbu X dan ini sumbu Y, garis X sama dengan 4 tuh kira-kira begini ya. Nah ini adalah garis X sama dengan 4 ya. Nah X sendiri itu adalah R kali cos theta sama dengan 4 ya. Perhatikan kita bisa menuliskan R sama dengan 4 per cos theta. Asalkan cos tetanya nggak 0 tentu saja ya. Oke, nah sekarang masalahnya tetanya dari mana ke mana. Perhatikan ya, ini R, ini theta ya, atau kalau ke bawah tetanya negatif, ini R dan ini theta ya. Perhatikan bahwa tetanya itu adalah dari min pi per 2, tapi nggak boleh sama dengan min pi per 2 karena itu akan menghasilkan pembagian dengan 0, lebih kecil dari theta, lebih kecil dari pi per 2. Nah seperti ini. Ini adalah persamaan garis X sama dengan 4 dalam bentuk koordinat polar. Contoh berikutnya masih garis ya. Kita lihat garis X tambah Y sama dengan 1 ya. Oke, kalau kita gambar gimana nih? Ini X, ini Y, garis X tambah Y sama dengan 1 ke sini ya. Oke, dia memotong sumbu X di 1,0 dan sumbu Y di 0,1 ya. Ini X tambah Y sama dengan 1. Oke, nah sekarang kita lihat X itu adalah R cos theta ditambah dengan Y-nya itu adalah R kali sin theta. Ini sama dengan 1. Jadi dari sini kita bisa tuliskan R itu sama dengan 1 per cos theta tambah sin theta. Perhatikan di sini cos theta tambah sin theta-nya nggak boleh sama dengan 0 ya. Nah, jadinya gimana? Kita lihat bahwa di sini tetanya, perhatikan ya, ini dari min pi per 4, tapi nggak boleh sama dengan min pi per 4 ya, lebih kecil dari theta, lebih kecil dari pi per 3 pi per 4 ya, 3 pi per 4 seperti itu. Oke ya. Nah ini adalah persamaan garis X tambah Y sama dengan 1. Nah contoh berikutnya, kita lihat persamaannya sekarang dalam bentuk polar ya. R sama dengan 4 per 2 tambah 2 cos theta. Nah ini kalau dalam bentuk kartesian gimana nih ya, kita lihat ini bentuk ini bisa kita tulis sebagai 2R tambah 2R cos theta sama dengan 4. R cos theta itu adalah X ya, dan R itu adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi ini bisa juga kita tuliskan sebagai 2 kali akar X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 2X itu sama dengan 4. Atau ini bisa juga kita tuliskan X sama dengan 2 dikurangi akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Oh, kenapa ditulis seperti ini? Oke, ya. Jadi ini, atau gini deh, jangan seperti ini. Ya, atau kita tulis aja akar X kuadrat tambah Y kuadrat, maaf ya muter-muter nih. Akar X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2 min X. Oke. Oke, seperti ini. Ya, kenapa seperti ini? Nah, sekarang kedua ruas mau saya kuadratin ya. Jadi kita dapatkan X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan 2 min X dikuadratkan, atau ini sama dengan 4 minus 4X tambah X kuadrat, atau kita dapat di sini X sama dengan 1 minus Y kuadrat per 4. Nah, ini adalah persamaan parabola ya yang terbuka ke kiri ya. Jadi R sama dengan 4 per 2 tambah 2 cos theta dalam koordinat polar itu adalah persamaan parabola X sama dengan 1 minus Y kuadrat per 4. Contoh berikutnya, tuliskan daerah D yang berada di antara lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 dan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 dalam koordinat polar. Oke, kita gambarkan dulu. Gambar itu kadang-kadang membantu kita ya untuk
menentukan arah kita mau kemana. Tapi tentu saja gambar itu bukan bukti ya. Oke. Nah ini misalnya lingkaran dengan jari-jari 1, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Kemudian x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4 itu adalah lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan jari-jari 2 ya. Nah, misalnya ini ya. Nah daerah D kita tentu yang ini ya, yang saya arsir. Ya ini adalah D. Oke, D itu ya perhatikan nih dalam koordinat polar ya. Terus saya ganti pakai warna merah ya biar kelihatan. Jadi ini dalam koordinat polar ya, kita lihat itu adalah ya D-nya itu adalah pasangan R, theta dalam koordinat polar kan ya. R-nya dari mana ke mana? Dari sini sampai sini ya. Yaitu dari R sama dengan 1 lebih kecil sama dengan R lebih kecil sama dengan 2. Betul nggak? Ya, tetanya mana? Karena kita ambil satu lingkaran berarti tetanya dari 0 sampai 2pi. Nah ini adalah daerah yang dimaksud dalam koordinat polar. Contoh selanjutnya, tuliskan daerah D yang dibatasi oleh Y sama dengan akar 4 min X kuadrat dan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2Y dalam koordinat polar. Kita gambar satu-satu ya. Y sama dengan akar 4 min X kuadrat. Itu adalah bagian dari lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Tapi untuk Y yang positif, jadi dia ada di atas sumbu X ya. Jadi lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan jari-jari 2 ya. Jadi kalau ini 2, misalnya ini min 2 dan ini 2, ini lingkarannya. Ya, nah ini adalah yang pertama ya, Y sama dengan akar 4 min X kuadrat seperti itu. Oke. Nah, yang kedua itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2Y, atau bisa juga kita tuliskan ini adalah R kuadrat. Jangan ke koordinat polar dulu, kita lihat dulu apa ini. Ini adalah lingkaran ya, ini kan X kuadrat tambah Y min 1 kuadrat, tuh enggak ya, sama dengan 1 ya. Lingkaran yang berpusat di 0,1 dengan jari-jari 1 ya. Jadi kalau ini 0,1 nih ya. Nah, berarti lingkarannya adalah ini. Ya, nah ini adalah X kuadrat tambah Y min 1 kuadrat sama dengan 1. Oke, nah jadi daerahnya yang mana? Daerah D. Daerah D-nya tentu saja yang berada di antaranya, yaitu ini. Ya, ini adalah daerah D. Oke, nah sekarang daerah D ini akan kita nyatakan dalam polar. Oke, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2Y. Nah ini kalau kita nyatakan dalam koordinat polar berarti R kuadrat sama dengan 2 kali R sin theta. Y sama dengan R sin theta kan. Ya, atau ini bisa ditulis sebagai R sama dengan 2 kali sin theta. Ya, nah jadi yang ini yang merah ya, yang merah itu sama aja dengan dalam bentuk polar ya. Ini adalah R sama dengan 2 sin theta. Oke. Nah, yang luar itu adalah apa nih? Yang luar itu adalah lingkaran dengan jari-jari 2, atau ini adalah R sama dengan 2 ya. Tapi perhatikan sudutnya ya. Sudutnya ini dari 0 sampai pi aja karena dia Y-nya positif ya. Yang mana 0 lebih kecil sama dengan theta lebih kecil sama dengan pi. Oke, nah jadi sekarang kita dapatkan D-nya itu adalah pasangan R, theta ya. Dimana R-nya dari 2 kali sin theta lebih kecil sama dengan R lebih kecil sama dengan 2, dan tetanya itu dari 0 sampai pi. Nah ini adalah daerah D kita. Contoh selanjutnya, kita akan menuliskan daerah kecil yang dibatasi oleh theta sama dengan pi per 3 dan R sama dengan 4 sin theta. Kita lihat dulu R sama dengan 4 sin theta ini. Ya, ini apa nih? Ya, kedua ruas kita kalikan dengan R, jadi kita dapatkan R kuadrat sama dengan 4R sin theta. Atau ini sama aja dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan apa? 4Y ya. Sama dengan 4Y.
Atau ini bisa juga ditulis sebagai X kuadrat tambah Y min 2 kuadrat sama dengan 4 ya. Tuh. Oke, nah ini jadi lingkaran yang berpusat di 0,2 dengan jari-jari 4. Oke. Kita lihat dulu nih seperti apa. XY ya. Ini lingkaran yang berpusat di 0,2 dengan jari-jari 4. Kira-kira ini ya. Ini 2, ini 0. Oke. Nah, terus tetanya sama dengan pi per 3. Teta sama dengan pi per 3 itu ya kira-kira inilah ya. Oke. Nah, berarti daerah yang dimaksud itu adalah daerah ini ya. Nah, ini daerah D-nya. Daerah yang kecil yang dibatasi oleh teta sama dengan pi per 3 dan R sama dengan 4 sin teta. Oke, kalau kita nyatakan dalam dalam koordinat polar ya. Itu apa? Itu adalah pasangan R, teta ya. Oke, R-nya dari mana? R-nya dari 0 kan? Ya, dari 0 sampai mana? Sampai ke kurva ini kan? Kurva ini adalah kurva dari R sama dengan 4 kali sin teta. Berarti 0 lebih kecil sama dengan R, lebih kecil sama dengan 4 kali sin teta. Sementara tetanya dari mana? Kita cuma lihat sampai pi per 3 aja. 0 lebih kecil sama dengan teta, lebih kecil sama dengan pi per 3. Seperti itu. Oh iya, tadi kalau kita tulis R sama dengan 4 sin teta itu kan sama aja dengan persamaan lingkaran ini ya. X kuadrat tambah Y min 2 kuadrat sama dengan 4. Nah ini hati-hati, tetanya dibatasi ini dari 0 sampai pi ya. Oke, kalau sampai kalau di luar itu nanti bisa ke bawah. Ya, ini kan yang dimaksud yang di atas. Jadi tetanya antara 0 sampai pi. Seperti itu. Contoh selanjutnya, kita mau menuliskan daerah D yang berada di luar kardioid R sama dengan 1 tambah cos theta dan di dalam lingkaran R sama dengan 3 cos theta dalam koordinat polar. Oke, kita lihat dulu ya. Kalau ini yang R sama dengan 3 cos theta sih rasanya udah gampang ya, udah bisa dilihat dalam persamaan kartesiannya. Ini kan sama dengan R kuadrat sama dengan 3R cos theta. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3X begitu ya. Atau ini sama aja dengan X dikurangi berapa nih? 3 per 2 ya. 3 per 2 kuadrat, betul nggak? X kuadrat min 6 per 2 min 3X tambah 9 per 4 ditambah dengan Y kuadrat. Oke, dikurangi lagi 9 per 4. Jadi di sini adalah sama dengan 9 per 4 gitu. Berarti ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di 3 per 2,0 dengan jari-jari 3 per 2. Oke, saya gambarin dulu ya. Ups, miring. Jadi pusatnya di 0,3 per 2. Jadi kalau ini 1, misalnya ini 2, jadi kira-kira ada di tengahnya sini ya. Ups. Oke, nah jari-jarinya adalah 3 per 2. Jadi dia nanti akan menyinggung ini 0,0 ya. Oke. Kira-kira aja ya gambarnya ya. Oke, nah kira-kira seperti ini gambarnya. Oke. Ini berarti di sini 3 ya. Oke. Nah, ini adalah R sama dengan 3 cos theta. Oke, nah sekarang kardioid R sama dengan 1 tambah cos theta. Saya ganti dulu biar ada bedanya. R sama dengan 1 tambah cos theta. Oke, ini saya hanya akan lihat beberapa titik aja ya. Terus kita gambarkan kira-kira aja. Kalau tetanya 0, ya berarti R-nya berapa? Berarti R-nya 2 kan, ya. Berarti dia akan ada di titik ini nih, ya. Yaitu 2,0 dalam koordinat polar. Ya. Oke, nah sekarang kalau tetanya pi per 2, ya.
berarti R-nya sama dengan 1. Theta pi per 2 itu adalah di sumbu Y, ya. Dan dia adalah 1. Mungkin kira-kira di sini misalnya, ya. Oke, terus kalau tetanya pi, ya, maka cos tetanya kan min 1, berarti R-nya 0. Nah, berarti dia akan ada di sini nih. Ya, akan ada di titik pusat. Terus kalau tetanya 3 pi per 2, sekali lagi R-nya akan sama dengan 1. Theta sama dengan 3 pi per 2 itu adalah di sumbu Y negatif. Jadi di sini nih. Katakanlah ini min 1 begitu. Ya. Oke, jadi kira-kira gambarnya kayak gini nih kardioidnya. Dia akan ke sini, terus ke sini, terus nanti dia ke sini lagi. Kayak gambar hati ya. Ini. Nah, kira-kira seperti itu. Ini adalah kardioid R sama dengan 1 tambah cos theta. Oke, nah jadi daerah D yang dimaksud mana? Di luar kardioid dan di dalam lingkaran, berarti ini ya daerahnya. Nah, ini adalah D kita. Oke, ya jadi kita lihat di sini bahwa R-nya antara 1 tambah cos theta sampai 3 cos theta kan? Ya, jadi kalau saya ambil garis seperti ini, ya. Nah, R-nya tuh dari sini sampai sini, ya. Dari 1 tambah cos theta sampai 3 cos theta. Tinggal tetanya. Tetanya dari mana nih? Tetanya tentu saja dari sini kan? Ya, dari sini sampai sini. Nah, berarti kita harus cari nih titik potongnya, ya. Titik potongnya berarti titik potongnya itu adalah 1 tambah cos theta itu sama dengan 3 kali cos theta, atau kita dapatkan di sini adalah 2 cos theta sama dengan 1, atau cos theta sama dengan setengah. Nah, berapa nih cos theta sama dengan setengah? Berarti tetanya adalah berapa? Min pi per 6 atau theta sama dengan pi per 6, ya. Berarti ini adalah theta sama dengan min pi per 6 dan ini adalah theta, kalau dilanjutin ya ke sini, ini theta sama dengan pi per 6. Oke, nah sekarang kita tuliskan D-nya ya. Jadi D kita itu adalah pasangan R, theta, di mana R-nya sekarang dari kardioid 1 tambah cos theta lebih kecil sama dengan R, lebih kecil sama dengan lingkaran 3 cos theta, ya. Dan tetanya itu adalah dari min pi per 6 lebih kecil sama dengan theta lebih kecil sama dengan pi per 6, seperti ini. Nah, ini adalah daerah D kita. Oke. Oh ya, nah sekali lagi nih, begitu kita bilang lingkarannya R sama dengan 3 cos theta, berarti ini tetanya dari mana ke mana, ya. Perhatikan dia ada di kuadran 1 dan di kuadran 4. Ini tetanya berarti dari min pi per 2 lebih kecil sama dengan theta lebih kecil sama dengan pi per 2, seperti itu. Oke, demikian kuliah tentang koordinat polar. Kita lanjutkan lagi nanti di bab berikutnya, subbab berikutnya. Terima kasih.